Do that one dance, baby. That one dance. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, Latifah Asfar 95. Jadi hari ini sesuai dengan thumbnail, hari ini aku mau ngundir day nih, udah bawa kayak ginian. Terus abis itu aku mau bikin sedikit mukbang gitu, karena sekarang itu kan musim hujan, banyak banget lalapan-lalapan yang tumbuh dan subur. Jadi sayang banget kalau misalkan kita nggak makan dan nggak kita petik gitu guys. Tapi hari ini aku mau sedikit ngasih updatean beberapa tanaman dan sayuran yang ada di kebun aku. Perkembangannya udah kayak gimana, pertumbuhannya udah kayak gimana. Jadi tonton terus kegiatan aku hari ini. Jumat 22 Oktober 2021. Alhamdulillah tuh, Masya Allah, hijau banget guys tuh. Seladanya udah mulai besar-besar tapi belum bisa dipanen guys, karena ini emang selada periode pertama, benih pertama yang aku semai dan tanam, jadi agak sedikit melambat pertumbuhannya gitu guys. Ini udah ada umur hampir sebulan tapi masih kayak gini aja gitu guys, jadi ya udahlah, mau diapain lagi tuh. Terus kalau yang ini selada semaian periode kedua, benih kedua. Ini alhamdulillah udah besar-besar, tapi masih bingung mau pindah tanamnya ke mana gitu, karena lahannya belum tersedia gitu guys. Terus ini yang harus kalian lihat, ini sebenarnya semaian caisim, tapi kebanyakan yang tumbuh itu bayam. Sepertinya benih yang kemarin aku tabur itu enggak semuanya caisim guys, jadi ada campuran dari bayam. Karena mungkin sellernya juga bingung kali ya, harus milihin caisim sama bayam tuh kayak gimana, karena bijinya kecil-kecil banget. Dan ya aku sendiri aja bingung gitu kalau misalkan harus dipilihin kayak gitu tuh. Ini tuh kebanyakan bayam yang tumbuh, terus juga caisim juga ada sebagian, tapi aku sebenarnya nggak pernah tabur bayam di sini juga gitu, jadi makanya aku berpikirnya kayak gitu guys. Terus ini tomat kebanggaan aku gitu guys tuh, Masya Allah udah besar-besar. Sana juga tuh tomatnya tuh, ada tomat yang udah berbunga dan bentar lagi panen berbuah. Maksudnya kok panen sih, dari berbunga aja belum berbuah gitu guys, apalagi panen ya kan. Terus juga di sini seladanya masih perkembangannya masih kayak gini ya. Ada sedikit perkembangan dari selada merah ini yang awalnya kecil-kecil banget dan susah banget untuk membesar gitu guys. Aku juga nggak tahu kenapa, tapi kayaknya ini selada merahnya nggak akan aku panen dulu. Kalau misalkan udah besar, aku mau benihin lagi, mau aku bikin berbunga, terus nanti kita ambil bijinya, terus kita taburin deh, biar selada merah atau selada lolosa ini bisa lebih banyak lagi aku produksi di kebun ini gitu guys, karena ini masih sedikit banget gitu. Tuh ini ada romaine nih, Masya Allah romainnya udah besar-besar ya guys tuh. Aku kemarin nyobain selada romaine yang masih kecil, aku nggak tahu gimana ya, apa emang kalau masih kecil itu dia rasanya pahit-pahit gitu atau gimana, tapi aku nggak ngerti. Aku takutnya nanti kalau misalkan selada romaine-nya udah tumbuh, udah besar gitu, udah bisa dipanen, itu tetap pahit gitu. Karena salahnya waktu itu aku tanam selada romaine ini pas lagi musim kemarau. Enggak kemarau sih, tapi sering hujan juga kalau misalkan sore. Tapi setiap hari, 1 hari 3 kali aku siram gitu, jadi biar mereka tuh nggak kekurangan air gitu. Cuman aku nggak tahu deh, mudah-mudahan nanti kalau udah besar dia nggak terlalu pahit dan nggak ada rasa pahitnya gitu guys. Karena aku juga ini first time banget untuk nyobain si romaine ini, terus juga tanam romaine ini aku bener-bener pertama kali banget, jadi aku nggak tahu harus bilang apa gitu pas kemarin aku coba, rasanya pahit gitu.
Tapi mudah-mudahan nanti kalau misalkan udah besar enggak ya guys. Tuh juga tuh yang paling besar di situ guys tuh. Ini adalah perbedaan kebun aku yang dari part pertama sampai part sekarang udah penuh banget dan gak bisa masuk sama sekali. Jadi kalau mau nyiram sekarang tuh dari luar nggak bisa masuk gitu. Terus juga kalau misalkan mau bersih-bersih tuh agak bingung mau ninjek kemana gitu, takutnya keinjek juga seladanya gitu guys. Nih tuh udah hijau-hijau ya, dari gundul dan belum ada apa-apa sekarang udah hijau, udah subur, udah masya Allah, udah alhamdulillah banget ini tumbuh-tumbuh semua tuh. Oke guys, segitu aja dulu updatean sebagian tanaman aku atau sayuran aku, karena banyak banget yang bener-bener kayak belum berkembang dan masih kecil-kecil. Jadi ya udahlah gitu guys, mudah-mudahan nanti dalam 1 bulan atau jangka 2 minggu itu mereka bisa udah membesar dan berkembang gitu guys sebagian. Terus juga nanti paling kalau misalkan udah si seladanya yang udah besar-besar itu udah umur 1 bulanan, aku pasti bakal panen gitu guys, meskipun dia masih kecil atau belum terlalu siap untuk dipanen. Karena takutnya katanya sih kalau misalkan kita telat panen atau misalkan lebih dari waktu yang ditentukan, selada itu bakal pahit gitu guys. Aku menghindari itu guys. Oke, kita langsung aja mau ngunder lalapan yang akan nanti kita mukbang. Jadi biar nggak kesiangan, kita langsung aja kuy. Oke, kita udah selesai ngunder daynya ya. Sekarang kita mau mukbang. Nih, udah banyak banget lalapan-lalapannya. Nih, nanti kita makan satu-satu, kasih lihat sama kalian. Terus juga ada sambal tuh. Nih ceritanya sambal dabu-dabu, tapi dabu-dabunya digoreng gitu guys. Ini sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Mari makan. Nih kita mulai dari daun singkong, lalapan sejuta umat. Sambal. Tuh. Bismillah. Enak. Sambal pedes banget. Ke nasi. Kenikin. Nambah personel guys. Pohon paya yang masih muda. Enggak ada rasa. Empat.
sambal. Kan asin. Banget. Pedas. Mantap. Terong. Pakai sambal. Nambah nasi, guys. Pembagian sembako. Hah. Tadinya sambalnya mau mentah aja, tapi ternyata kalau mentah itu cepet basi. Jadi kalau misalkan nggak habis bisa dimakan lagi. Tempe. Enak banget. Daun paya doang pahit guys, tapi kalau mana sih dicampur pakai daun ini, daun jambu mede, mete, daun jambu mete. Kalau di sini daun jambu monyet guys. Ini nggak akan pahit guys. Kita coba. Menurutku masih pahit. Enggak sih, kalau udah dicampur nggak bakal pahit. Can. Jujur kan? Sambal. Nggak ada pahit-pahitnya guys. Seriusan, nggak ada pahit-pahitnya, kalian harus coba. Lupa. Bunga telang ini edible flowers guys, bisa dimakan. Coba. Nah, jujur pertama kali banget makan bunga telang ini. Ini gak ada rasa, cuman ada kayak sedikit rasa, tapi bukan rasa yang ada di lidah, tapi pas kita telannya gitu. Jadi kalau kalian penasaran, kalian coba aja. Enak. Kita cobain ya guys.
Ini bisa jadi menu paket botram guys, banyak banget. Ini daun pepaya Bangkok, atau di sini suka dibilang daun caya-caya guys. Rasanya nggak ada rasa, enak doang. Oke, sambal. Makan kayak gini enak banget. Beda lagi. Dan nggak perlu susah-susah mikirin cara masaknya kayak gimana guys, tinggal direbus dan dimakan langsung juga enak. Bagi yang suka. Ya, bagi yang suka. Kalau yang nggak suka ya nggak apa-apa. Dan enak. Enggak. Sama-sama. Enak banget, kalian harus coba. Pohon pepaya muda yang ada di atasnya kayak pucuknya gitu guys, nih tuh. Enak banget. Tenang deh, kita habisin. Sambal. Kayak buncis. Enak banget guys. Nasi kita udah sampai tambah 5 kali guys. Akhirnya enak. Sebenarnya udah kenyang, tapi mau masih lanjut ini. Ya. Enak banget, sumpah. Apalagi sambalnya. Suka sambalnya. Sambal. Terima. Asin. Lupa. Asin, bukan asin. Asin banget. Guys, karena ini lalapannya banyak banget, jadi bingung. Terus apa namanya? Ada yang aku nggak suka, ada yang aku suka, ada yang Ayu nggak suka, ada yang Ayu suka, ada yang Sapa suka, ada yang nggak suka juga. Jadi nggak sama semua guys. Bayam. Ya. Asin nggak? Nih. Pelek sushi. Baby chaisim yang aku ambil dari kebun belakang. Sebenarnya belum cukup umur untuk dipanen, tapi kita penasaran rasanya kayak gimana kalau kita panen sendiri gitu guys. Oh No. kita cobain.
pakai sambal. Tuh. No. Rasanya kayak cai sip. Bener-bener kayak cai sip. Nggak ada pahit. Mirip pokcoy. Ya mirip-mirip pokcoy, tapi kalau pokcoy batangnya lebih besar dan lebih tebal. Kalau ini batangnya, kalau untuk cai sim yang udah panen, batangnya tuh agak sedikit kecil. Ada yang besar, tapi untuk cai sim yang dataran rendah itu agak sedikit kecil. Dan kalau misalkan di musim panas dia akan pahit, tapi ini untungnya nggak pahit guys, karena dalam 1 bulan ini nggak terlalu kemarau-kemarau banget. Jadi kadang-kadang siangnya panas, malamnya juga hujan gitu guys. Jadi nggak kemarau dan masih nggak pahit gitu, masih bisa dimakan. Sebenarnya aku tuh nggak bisa makan kayak gini kalau pakai sambal, karena suka perih, terus juga panas tangannya, kayak kecabean gitu. Tapi kalau udah makan kayak gini tuh sayang banget kalau misalkan kita makan cuman pakai sendok, nggak enak banget gitu ya. Lebih nikmat pakai tangan, dicomot ya. Enak banget. Mundur deh hari ini, berhasil banget, nggak ada yang gagal. Keniknya banyak banget, enak banget, seger, terus juga gurih gitu rasanya. Yang satu sudah nyerah, udah apa namanya, udah kenyang banget katanya. Nyerah juga. Kita udah selesai makannya, udah kenyang alhamdulillah. Kayaknya nikmat banget, terus juga seger banget gitu. Kalau aku pribadi, dari semua sayuran atau lalapan ini, aku lebih suka ke daun singkong. Ya, ini yang pertama, aku suka banget daun singkong. Kalau yang kedua, aku suka banget sama daun kenikir. Ini enak banget, terus juga kayak gurih gitu rasanya kalau daun kenikir ini. Terus kalau Ayu, yang mana yang menurut kamu favorit? Kalau favorit sih ya, ini sama sih daun singkong. Tapi kalau yang lebih enak itu tadi yang ini nih guys, batang pohon pepaya. Ya, itu enak banget guys. Itu juga aku suka. Nggak suka. Apa? Kangkung. Dia nggak doyan ini guys, tapi dia lebih ke terong katanya gitu. Terus juga sebenarnya tadi ada oseng kangkung, dia doyan banget sama kangkung. Dia nggak doyan sama sayuran yang lain kecuali kangkung guys. Dia kalau kangkung udah nomor 1 untuk makan nih kan. Oke, segitu aja video dari aku. Mudah-mudahan video dari aku bermanfaat dan juga bisa menghibur kalian dan bisa menjadikan inspirasi buat kalian. Oke, jangan lupa Like, komen, subscribe. Assalamualaikum. Di 2, 3. Jadi dulu. 2 anak mana? Oh, aduh. Yang asin. Ji 2, 3.